siang ini. Oke, pada kesempatan siang ini kita mengawali dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam semesta, karena berkat pertolongannya Siang, lah Pak. sehingga eh, selamat siang Cinara. Sehingga pada siang hari ini kita dapat bertemu walaupun dalam suasana hujan-hujan dan lewat media daring. Pada siang hari ini juga, mari kita sejenak berdoa, mendoakan saudara-saudara kita di Masamba dan seputarnya atas bencana banjir bandang yang menimpa dan sudah berjatuhan korban jiwa. Mohon didoakan agar saudara-saudara kita yang saat ini mendapatkan bencana diringankan dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Bismillah. Amin. Oke, di awal tahun pelajaran 2020-2021 ini kita mendapati awal pembelajaran dalam suasana yang berbeda, disebabkan karena adanya pandemi virus COVID-19. Ya, selama 1 tahun kita akan bersama belajar tentang materi-materi yang ada di kelas 8. Nomor kontak saya ini 082187820706. Ini sewaktu-waktu jika ada hal-hal tertentu yang ingin dikomunikasikan, silahkan melalui nomor ini dan bisa melalui jalur Google Classroom kita, bisa melalui email. Oke, berdasarkan pada ke instruksi dari sekolah, maka pembelajaran di awal tahun pelajaran ini kita menempuh mode daring atau pembelajaran jarak jauh, di mana kita akan berinteraksi melalui media internet. Kenapa kemudian ini kita tempuh untuk menghindarkan kita dari tertularnya atau terpaparnya dari virus COVID. Sebentar saya accept dulu. Ada yang baru bergabung? Oh ya, ada yang baru bergabung. Nurul Syaputri. Selamat datang, Nurul. Oke. Oh ya, informasi juga Ananda sekalian. Jika Ananda belum bergabung di Google Classroom, segera bergabung di Google Classroom-nya karena undangan akan otomatis terkirim ke email masing-masing, sehingga saya tidak perlu menerima atau memberikan izin untuk masuk ke room pada saat room sudah dibuka. Jadi nanti mohon agar yang belum bergabung ke Google Classroom-nya agar segera bergabung. Kita kembali pada yang pertama tadi, bahwa pembelajaran daring ini ditempuh oleh sekolah gunanya supaya menghindarkan kita semua, Anda sebagai warga sekolah, dapat terhindar dari terpaparnya virus COVID-19. Update terbaru di kemarin
tanggal 14 Juli 2020. Pukul 17 kita dapati data dari lutimurcup.go.id, diperoleh data bahwa di Luhur Timur itu ada 662 yang terpapar virus COVID, yang meninggal 1 orang, sembuh 444, karena triple four. Dirawat saat ini secara keseluruhan di Kabupaten Luhur Timur itu ada 217. Kemudian di Kecamatan Nuha, fokus kita di Kecamatan Nuha, di mana sekolah kita berada, yang positif itu ada 265 pasien. Kemudian yang sembuh, dirawat 98, yang sembuh 167. Ya, kemudian di kecamatan kita ada 8 orang pasien dalam pengawasan. 7 orang sudah selesai pengawasan, itu berarti masih ada 1 yang masih dalam pengawasan. Kemudian ada 120 orang dalam pemantauan, 111 yang selesai pemantauan. Itu berarti ada 9 orang yang masih belum selesai pemantauan. Kemudian ada 370, lumayan banyak ini, 370 orang tanpa gejala. Kemudian selesai pemantauannya di 319, berarti masih ada 51 orang yang sementara dipantau. Hal inilah yang menempatkan kebijakan menempuh pembelajaran daring. Seperti itu, Ananda sekalian, kenapa kemudian sekolah, dalam hal ini yayasan tentunya, mengarahkan supaya sekolah-sekolah di bawah Sekum YPS itu menempuh pembelajaran daring. Oke, kita lanjut. Nah, pembelajaran kita akan menempuh 2 mode atau skenario pembelajaran. Kita akan menempuh pembelajaran asinkron. Asinkron itu artinya tidak berlangsung seperti saat ini. Ya, tidak berlangsung seperti saat ini, tapi dia melalui Classroom, boleh jadi melalui YouTube dan melalui WhatsApp. Nah, nanti setelah ini, pertemuan ini akan saya buat grup WhatsApp sesuai dengan kelas masing-masing, kelas 8A, 8B, dan 8C, agar memudahkan info-info singkat. Kemudian sinkron, seperti yang terjadi saat ini, kita dapat lakukan dengan menggunakan Google Meet, juga dapat menggunakan YouTube, dan juga menggunakan Microsoft Teams. Ya, jadi ada 2 mode yang akan kita lakukan, asinkron dan sinkron. Ya, kemudian setelah itu penilaian. Penilaian mencakup 3 hal. Yang pertama mengenai sikap. Sikap ini Pak Guru bisa lihat dengan melakukan pengamatan, dengan melihat interaksi Ananda sekalian saat pembelajaran daring seperti ini atau melalui pembelajaran asinkron. Kita bisa lihat bagaimana komunikasinya di WA, bagaimana komunikasinya di Google Classroom. Kita dapat pula melihat apabila diberikan tugas pada deadline tertentu, apakah itu bisa diselesaikan dengan atau tidak. Itu bisa dilihat sikap tanggung jawabnya bagaimana, kemudian jujur atau tidak dalam mengemukakan fakta-fakta atau membuat data-data yang nantinya akan ditugaskan. Kemudian yang kedua, yang akan dinilai adalah pengetahuannya. Bagaimana pengetahuannya pada pokok-pokok bahasan yang akan dibahas nanti, yang akan dipelajari, meliputi tugas dan ulangan untuk nilai harian. Jadi komponen dari nilai harian itu ada 2. Komponen dari nilai harian itu ada 2, yaitu tugas dan ulangan harian. Ini proporsinya di nilai akhir nanti adalah 70%. Di tugas dan ulangan itu setelah dikombinasi, setelah dikombin itu akan memiliki bobot 70%. Sementara PTS
penilaian tengah semester ini bobotnya 20% dan penilaian akhir semester bobotnya 10%. Itu di aspek pengetahuan. Kemudian di aspek ketiga, keterampilan, itu kalian akan mengerjakan beberapa proyek di setiap pokok bahasan yang diberikan. Jadi inilah tiga hal yang akan dinilai dalam pembelajaran kita. Mulai dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Setelah itu, dari ketiga aspek penilaian itu, KKM-nya atau kriteria ketuntasan minimalnya adalah 70. Jadi ini adalah kriteria ketuntasan minimal dari pelajaran matematika tahun pelajaran 2020-2021. Ini saya lewati, ini materi untuk kelas berapa ini? Kelas 3 ini. Kita ke ini materi kelas 3 kemarin ya. Nah, untuk kelas 8 A, B, C di pembelajaran semester ganjil ada 5 materi pokok. Yang pertama pola bilangan, yang kedua koordinat kartesius, yang ketiga relasi dan fungsi, yang keempat persamaan garis lurus, dan yang kelima sistem persamaan linear 2 variabel. Jadi kita nanti hari ini akan membahas bagian awal dari pola bilangan, kemudian di koordinat kartesius. Koordinat kartesius itu butuh praktek, relasi dan fungsi, persamaan garis lurus, dan sistem persamaan linear 2 variabel. Di semester genap kita akan membahas 6 materi pokok. Sebenarnya 5 juga, cuma saya membaginya menjadi 2 di bagian lingkaran. Di topik kedua, di materi pokok yang kedua ada lingkaran, di dalamnya sebenarnya ada garis singgung lingkaran. Tapi kemudian saya membaginya menjadi 2 topik besar supaya terpisah ini. Ya, seperti itu di semester genap. Ada 6 pokok bahasan. Lanjut. Kemudian silakan aktifkan audionya jika ada yang mau ditanyakan. Berkaitan dengan tata tertib, mengacu kepada student conduct management. Pada saat Ananda sekalian masuk ke room, silahkan dinonaktifkan audionya, diaktifkan videonya di awal-awal bergabung. Kemudian berikutnya profil Anda itu harus menggunakan foto Anda dengan menggunakan seragam putih biru, mengenakan dasi dengan latar belakang biru. Jadi masih ada beberapa yang saya lihat yang belum menggunakan profil yang diarahkan oleh SCM. Seperti itu. Nantinya kita akan menggunakan beberapa aplikasi dan mungkin itu butuh effort, butuh perjuangan mungkin, tapi akan diusahakan sesederhana mungkin. Ya. Kemudian daftar hadir, bagi yang belum mengisi daftar hadir, silakan diisi daftar hadirnya. Nih, daftar hadirnya di sini ya. Presensi 8A, B, C. Gitu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, sebelum kita lanjut materi, silakan kalau ada yang mau bertanya atau mengkonfirmasi beberapa hal, dipersilahkan. Alhamdulillah sudah 93 orang yang bergabung di room dan saya coba cek daftar hadirnya.
Daftar hadirnya saat ini itu baru 79 orang yang mengisi daftar hadir. Baru 79 orang ya. Ya, silakan bagi yang belum mengisi daftar hadir atau di sorry Pak, jaringan jelek. Oke. Ini saya ketikkan bukan ya. Link daftar hadirnya mohon teman-teman salah seorang untuk mengetikkan di room chat supaya bisa diakses oleh teman yang belum mengisi daftar hadir. Oke. Di antara siswa ini masih ada beberapa yang ya profilnya belum berubah. Silakan nanti dirubah ya. Silakan nanti dirubah. Untuk daftar hadir ini baru 79 orang yang mengisi daftar hadir. Ya, link daftar hadirnya yang ini ya. Baik. Sekarang kita mulai masuk pada topik pertama pada pembelajaran di kelas 8. Ya. Share linknya ini, share kontennya kelihatan? Halo? Kelihatan, Pak. Oke, baik. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, baik. Kita mulai dengan pokok bahasan yang pertama. Dari 5 materi pokok yang akan kita bahas, kita awali dengan materi pokok yang pertama, pola bilangan. Kemudian kompetensi dasarnya adalah kompetensi dasar 3.1, membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Kemudian di bagian keterampilannya, kompetensi dasar 4.1 adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan dari Ananda adalah mampu menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan dengan cara menggeneralisasi pola bilangan sebelumnya. Apa arti menggeneralisasi? Itu artinya membuat aturan atau menemukan keteraturannya secara umum. Kemudian yang kedua, siswa mampu menggeneralisasi pola barisan bilangan menjadi suatu persamaan. Dan yang ketiga, diharapkan siswa mengenal macam-macam barisan bilangan. Ini 3 indikator pencapaian kompetensi. Kalau ini sudah dipahami, maka bisa dikatakan kalian sudah tuntas pada materi pokok yang pertama ini. Lanjut. Peta konsepnya seperti ini di pola bilangan. Yang pertama adalah menggeneralisasi pola dan barisan bilangan menggunakan tablet. Ada yang baru bergabung ya. Kemudian yang kedua, menggeneralisasi pola dari suatu konfigurasi objek. Dan yang ketiga, menyatakan barisan bilangan menjadi persamaan. Tokoh matematika yang menemukan atau yang berjasa besar pada pola bilangan yang berkaitan dengan pola bilangan adalah Leonardo da Vinci atau biasa dipanggil Leonardo Pisano. Kalau Anda sekalian sering mendengar kata Fibonacci, maka
orang inilah yang menjadi rujukannya. Kenapa kemudian ia disebut atau dipanggil dengan nama Fibonacci? Karena Leonardo da Pisa ini menemukan sebuah pola, dan pola itu kemudian setelah meninggalnya diberi nama Fibonacci. Beliau ini adalah tokoh matematikawan Italia dan merupakan penemu bilangan Fibonacci. Ananda sekalian bisa menelusuri ada sebuah perbandingan yang namanya golden ratio 1:1,68 sekian. Itu kalian bisa menelusuri di channel YouTube dengan rasio 1:6, 1, sekian. Itu ternyata mendapatkan atau memperoleh sebuah apapun ya, itu menjadi sangat indah gitu. Nanti silahkan ditelusuri di YouTube siapa itu Fibonacci dan bagaimana karya-karya atau bagaimana dia menemukan sebuah pola, sebuah keteraturan dan kemudian diberi nama Fibonacci. Oke, kita lanjut. Kegiatan pertama kita adalah menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan. Nah, oke. Silahkan diperhatikan konfigurasi objek dan bentuk geometri berikut. Silahkan dicermati dulu. Saya beri waktu 30 detik, silahkan dicermati. Oke. Menurut kalian, atau apa yang bisa kalian, Syahrul, apa yang bisa kalian kemukakan tentang pola tadi? Ayo, satu orang mengaktifkan audionya. Masih malu-malu? Saya kembali ke PowerPoint-nya. Ini. Kira-kira apa yang bisa kalian perhatikan atau apa yang kalian bisa cermati dari konfigurasi objek atau konfigurasi titik ini? Belum ada yang bisa berkomentar? Belum ya? Oke, kalau belum kita lanjut dulu. Bagaimana dengan konfigurasi bangun geometrik berikut? Silakan, ada yang mau berkomentar? Saya arahkan ya. Kalau yang bangun pertama, ini berapa sisinya? 3, Pak. 3. 3, Pak. Jadi 1, 2, 3. Kalau yang kedua? 4. Ada 4. Kalau yang ketiga? 5. Kalau yang ini? 6. Oke. Jadi kalau kita perhatikan bentuk geometris ini, kalau diperhatikan sisinya, jumlah sisinya, maka bangun yang pertama jumlah sisinya ada 3, bangun yang kedua jumlah sisinya ada 4, bangun yang ketiga jumlah sisinya ada 5, dan bangun yang keenam jumlah sisinya ada, bangun yang keempat jumlah sisinya ada 6. Nah, itu salah satu pola dari bentuk-bentuk geometri ini. Jadi yang diperhatikan adalah banyaknya sisi pada objek atau pada bentuk geometris ini. Oke, berikutnya. Bagaimana dengan ini? Ada yang bisa berkomentar berkaitan dengan
gambar yang disajikan? Ayo. Kira-kira pola apa yang bisa kalian lihat? Ada dua penekanan pada gambar tersebut. Yang pertama warna, yang kedua bilangan. Oke? Bagaimana? Barisan angka. Diperbesar audionya. Bagaimana? Barisan Ada bilangan, dua. Pak. Ada barisan bilangan, oke? Jadi penekanannya ada dua ya. Yang pertama, ada apa? Ada bilangan. Kemudian yang kedua, ada apa? Ada apa yang kedua? Barisan. Barisan. Barisan warna. Oke. Coba lihat keteraturan apa yang terdapat pada warna ini. Warna yang diberikan pada, katakanlah ini pita, adalah warna merah dan Putih. warna merah dan putih. Nah, coba lihat keteraturan apa yang terdapat pada warna merah dan warna putih. Lihat. Merah ditempati oleh bilangan Genap. 0, Genap. 2, Genap. 4. Genap. Oke. Itu kesimpulan umumnya. Itu berarti Ananda sekalian sudah berhasil menggeneralisasi, membuat aturan umum pada gambar ini. Bahwa kalau yang warna merah ditempati oleh bilangan genap. Bagaimana dengan yang putih? Nah, yang putih diisi oleh bilangan ganjil. Jadi pada tahapan ini, kita belajar sebuah pola di mana bilangan genap ditempati oleh yang berwarna merah. Kemudian bilangan ganjil ditempati oleh bilangan yang berwarna bilangan ganjil ditempati oleh yang warna putih. Itu ya. Oke. Putih. Oke, next. Kita lanjut ya. Nah, ini kira-kira apa yang bisa ditarik kesimpulan dari gambar ini? Ini seandainya Villa Dana Matano. Ayo. Setiap rumah memiliki angka yang berbeda. Setiap rumah memiliki angka yang berbeda. Ya, siapa namanya, Nak? Wahyu, Pak. Wahyu. Nah, Wahyu mengatakan bahwa setiap rumah memiliki nomor atau angka yang berbeda. Oke, yang lain lagi. Ya. Ini jalan utamanya. Ini jalan utamanya. Oke. Coba ada lagi yang punya komentar? Silakan. Kira-kira pola apa lagi yang bisa ditemukan pada gambar pada monitor ini? Yang di atas jipil, yang di bawah genap, Pak. Yang di bawah yang genap. Genap. Yang di atas ganjil. Yang di atas ganjil. Nah, kalau seandainya di sini utara, berarti di sini selatan. Nah, ya, jadi rumah-rumah pada bagian utara jalan itu adalah rumah-rumah yang bernomor ganjil. Oke? Rumah-rumah yang terletak di sisi selatan jalan adalah rumah-rumah yang bernomor genap. Sehingga kalau ada pendatang atau ada tamu yang datang ke perumahan ini, kalau dia jeli melihat, maka kalau dia cari nomor 131, dia akan menoleh kemana? Utara. Ke utara, iya. Gitu.
Jadi dia akan menoleh ke utara jalan, sebelah utara jalan. Nah, kalau kita masuk ke perumahan-perumahan tertentu atau ke area-area tertentu yang keteraturan nomornya bagus, maka kita akan langsung bisa menyimpulkan, oh, di sebelah kanan harus diperhatikan karena di sebelah kanan ini nomor ganjil. Nah, saya mencari nomor 13 misalnya. Nah, itu. Jadi itu perlu diperhatikan baik-baik supaya kita tidak terlalu lama mencari nomor rumah atau mencari alamat tertentu gitu. Oke? Itu kalau misalnya perumahan itu sudah ditata dengan baik. Tentunya tidak berlaku pada rumah atau perumahan yang memiliki pengaturan yang belum jelas. Oke? Kita lanjut lagi ya. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya itu kita sudah sering berhadapan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan pola bilangan. Ini contohnya, kalau kita dikirim ke sebuah tempat dan diminta untuk mencari alamat tertentu, maka salah satu yang harus kemampuan yang harus dimiliki adalah nama jalannya di mana, kemudian nomor rumahnya berapa. Itu. Kemudian kita melihat keteraturan atau pola yang terdapat pada perumahan tersebut. Oke, seperti itu ya, Anda sekalian. Nah, sekarang kira-kira ada yang tahu enggak nih? Ini apa? Matahari. 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 Kalau yang ini? Ini banyak, yang ini banyak di sekolah toh? Ini banyak di sekolah. Ini kita dapati biasa kalau dalam pembelajaran langsung tatap muka di sekolah, ini biasanya digunakan untuk bermain. Nah, ya, lempar tangkap ini biasa. Hingga akhirnya banyak di koridor berserakan dan di kelas-kelas ini. Nah, ya. Nah, kamu tahu, Fibonacci menemukan ini memiliki aturan, memiliki perbandingan yang kalau diikuti maka ini sangat indah. Silakan nanti telusuri ya, apa kata Fibonacci tentang pola yang terdapat pada bunga matahari ini, pada kerang ini, dan pada buah ini. Silakan. Dan suku, Pak. Ya. Kenapa, Nam? Medan suku. Ya, jadi nanti coba dilihat ya. Silakan. Saya beri kalian kesempatan untuk mencari nanti ya. Ada hal tertentu yang didapatkan Fibonacci dalam keteraturan yang diciptakan oleh Tuhan di alam semesta ini. Ya, banyak keteraturan yang ditemukan oleh Fibonacci. Bahkan kalau Ananda jeli, perbandingan rusuk-rusuk kita, ukuran-ukuran ruas tangan kita dibandingkan dengan yang lain, itu memiliki perbandingan yang tetap, yang disebut dengan golden ratio. Itu ditemukan oleh ahli-ahli matematika, misalnya Fibonacci. Jadi ada satu berbanding 1,68 sekian, itu disebut dengan golden ratio. Nanti Anda juga bisa mencari di YouTube apa itu golden ratio. Ya, seperti itu. Nah, sekarang golden ratio. Ini saya tuliskan ya. Golden ini E. Ini kalau golden ratio. Gini. Golden ratio. Perbandingan emas. Oke, lanjut ya. Nah, kita masuk pada contoh nih. Andai kata ini pita, biasanya kan ini kalau ada pertandingan bola, biasanya ada sal ya, yang warna-warni. Nah, ini salnya ini diberi nomor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10.
Seperti like itu. Lanjut. Oke. Ini masih jalan PowerPoint-nya? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, oh. Masih, Pak. Oke. Masih. Berarti ada siswa di rumah ini yang tidak jalan. Lagi nge-lag jaringannya dia. Baik. Ini diberikan bilangan yang berawal dari 0. Yang dituliskan dalam pita berwarna merah dan putih. Ujung putus-putus sebelah kanan yang di atas ya, menandakan pita diperpanjang dengan pola yang terbentuk. Nah, tentukan warna pita pada bilangan 100 dan 1001. Ini saya kira sangat mudah, bisa langsung ditebak ya. 100 warna merah. 100 merah, 100 merah, kalau 1001 warna putih. Kalau yang 100 warna apa? Merah. 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 Warna merah. Oke. Kalau yang 1001 berwarna Putih. Putih. oke. Jadi sangat mudah. Jadi kalau kita hanya melihat apakah bilangan yang yang dicari itu berwarna genap atau ganjil. Kalau dia genap berarti pasti merah. Kalau dia ganjil berarti putih. Ya, berapapun bilangan yang disebutkan. Oke, saya off-kan dulu kamera saya supaya bisa turun bandwidth-nya. Oke. Nah, lanjut ke contoh kedua. Nah, ini ada contoh kedua. Ada pita seperti pada contoh pertama. Kalau kita lihat yang berwarna merah itu dimulai dengan 0. Kemudian yang berwarna putih dimulai dengan angka 1. Kemudian yang berwarna biru dimulai dengan angka 2. Nah, seseorang menyebut bilangan 2345. 2345. Warna bagian pita bilangan tersebut, warnanya yang ditanyakan. Yang 2345 itu menempati warna apa? Merah, Pak. Biru, merah. Biru. Merah, Pak. Ya? Merah. Merah, Pak. Merah. Kenapa bisa merah? Itu pertanyaannya. Kenapa bisa merah? Merah, Pak. Ada yang punya penjelasan? Kenapa bisa merah? Apa alasannya merah? Jadi, seseorang mengatakan 2345 dan pada angka 2345 itu warna apa? Semua sepakat merah? Biru. Ada yang bilang biru. Tentunya ini punya alasan. Kenapa bisa merah? Kenapa bisa biru? Ada yang punya komentar? Karena biru ada angka 5-nya, Pak. Coba lihat ya. Ini ya. Jadi 2345. Nah, mari kita lihat secara umum bahwa warna merah itu akan ditempati oleh 0, 3, 6. Apa berikutnya? Setelah 6 berapa? 9. 9. Setelah 9 berapa? 12. Setelah 12? 15. Oke. Dan seterusnya ya. Jadi warna merah itu akan ditempati oleh bilangan 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Berikutnya,
warna putih. Mari kita lihat yang warna putih. Warna putih ditempati oleh 1, 4, 7. Apa berikutnya? 10. 10. Setelah itu 13. 13. Oke. 10, 13. Dan seterusnya ya. Nah, berarti putih ini akan ditempati oleh 1, 4, 7, 10, 13, 16. Dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita lihat yang biru. Yang biru itu akan mulai ditempati oleh 2, nih, 5, dan 8. Setelah 8 berapa? 11. Kemudian 14. Oke, 14. Nah, saya minta satu orang kira-kira dari ketiga warna ini, merah, putih, dan biru, pola apa sih sebenarnya yang didapatkan? Pola ganjil. Ya? Ganjil? Ayo. Di mana dilihat? Ayo. Coba lihat ya. Kita coba mencari, membentuk sebuah abstraksi untuk mendapatkan generalisasinya. Nah, lihat. Dari 0 ke 3, dari 3 ke 6, dari 6 ke 9, dari 9 ke 12, dari 12 ke 15, dari 15 ke 18, itu pola apa yang kita bisa lihat? Kelipatan 3. Kelipatan 3. Mari coba lihat yang warna putih. Bagaimana? Dari 1 ke 4, 4 ke 7, 7 ke 10, 10 ke 13. Bilangan prima. Tambah 3, Pak. Bilangan Ya. prima. Bilangan prima yang mana primana? Yang putih. Yang putih. Ah, apakah 4 itu prima? Tidak. Berarti bukan dong. Ya. Nah, itu. Jadi ambil salah satunya saja untuk membuat apakah kesimpulan kita itu sesuai atau tidak. Ya. Oke. Prima itu kalau bisa dibagi hanya oleh 2 bilangan. Apa itu? Bilangan 1 dan dirinya sendiri. Contohnya 7. 7 itu prima. Habis dibagi oleh 1 dan 7 saja. Gitu. Jadi bilangan prima itu dimulai dari 2. Satu-satunya bilangan prima yang genap adalah 2. Nah, sekarang kita kembali ke monitor sini nih. Yang warna putih dari 1 ke 4 itu selalu bertambah 3. 4 ke 7 juga bertambah 3. 7 ke 10 juga bertambah 3. Dan seterusnya. Jadi sama dengan pola di warna merah. Nah, selanjutnya. Lihat yang warna biru. Dari 2 ke 5 bertambah berapa? 3. Bertambah 3. 5 ke 8 bertambah berapa? 3. 8 ke 11 bertambah 3. Nah, jadi kita dapatkan secara umum bahwa untuk menempati pita-pita berwarna merah, putih, dan biru itu selalu kelipatan 3. Oke? Apa artinya? Kalau dia kelipatan 3, berarti bagi semua ini dengan 3. Oke? Bagi semua ini dengan 3. Nah, kita pindah ke tabel berikutnya untuk memudahkan ya. Nah, seperti ini. Yang merah akan ditempati oleh 0, 3, dan 6, dan seterusnya ya. Kemudian yang putih akan ditempati oleh 1, 4, dan 7. Yang biru akan ditempati oleh 2, 5, dan 8. Nah, mari kita lihat. Dalam hal ini kita coba melihat kalau 0, 3, 6 itu kita bagi 3, kira-kira sisanya berapa? Ya, kita coba lihat sisanya. 0 itu dapat dinyatakan sebagai
Ini kalau menggunakan, saya hapus dulu ya, pointer price. Pen, ya. Oke, sorry, ada gangguan audio. 0 itu dapat dinyatakan sebagai 3 kali berapa? 0. 3 kali 0. Oke, dengan kata lain, kalau 0 kita bagi 3, sisanya berapa? 0. Sisanya 0. Ini sorry ya, berat sekali nulisnya ini, sisa 0. Oke. Nah, berikutnya, 3 itu kita bisa nyatakan sebagai 3 kali 1. Maaf ini ya, 3 ini. Ini berat menggeser mouse-nya. Sisanya berapa ini? 3. Sisanya juga 3. Sisanya berapa? Ini logikanya begini. Kalau ada 3 barang, oke? Saya bagikan kepada 3 orang. Masing-masing dapat berapa? 1, Pak. Masing-masing 1. Yang tersisa di saya berapa? 0 ya? Ya. Jadi kalau ada 3 barang, kita bagikan kepada 3 orang, masing-masing orang akan mendapat 1. Yang tersimpan di saya tidak ada lagi kan? Maka kita katakan sisanya adalah 0. Berikutnya, 6 itu adalah 3 kali 2. Berarti ada 6 barang, saya mau bagikan kepada 3 orang. Masing-masing orang dapat 2. Sisanya berapa? 0. Sisanya 0. Oke? Coba lihat. Dari 3 contoh ini, 0, 3, dan 6. Kalau kita bagi dengan 3, sisanya berapa? 0. Maka kita bisa menarik kesimpulan. Kalau disebutkan sebuah bilangan, dan kemudian dibagi dengan 3, sisanya 0, maka dia akan menempati pita berwarna merah. Gitu. Bisa dipahami ya? Jadi, kalau seseorang menyebutkan angka, bilangan, katakanlah bilangan berapapun, coba bagi dengan 3. Kalau dibagi 3, sisanya dapat 0, itu berarti dia menempati warna merah. Pola ini pun yang kemudian kita gunakan di warna putih. Mari kita lihat kalau yang putih. Satu itu, ya, sama dengan 3 kali berapa? Saya punya barang 1. Tidak boleh pokoknya satu-satuan. Katakanlah 1 pensil. 1 pensil saya mau bagi kepada 3 orang. Apakah ketiga orang itu mendapatkan? Tidak. Prinsipnya harus adil. Maka ketiga orang itu tidak dapat apa-apa ya. Berarti sisanya berapa? 1. Sisanya 1. Oke. Nah, sekarang yang kedua. 4. 4 itu adalah 3 kali berapa? 3 kali 1. Sisa? 1. Sisa 1. Oke? Jadi sisa 1. 3 kali 1, 3. Sisanya 1. Oke? Yang 7. 7 itu adalah 3 kali 2. 3 kali 2, sisanya 1. 1. Jadi simpulannya apa? Ya, simpulannya adalah semua bilangan yang kalau dibagi dengan 3,
dan sisanya 1 berarti menempati pita berwarna Hanya kalau putih. lihat. Oke? Seperti itu. Jadi sudah ada 2 kesimpulan ya. Sudah ada 2 kesimpulan. Kalau bersisa 0, maka menempati warna merah. Kalau bersisa 1, berarti menempati pita berwarna putih. Nah, sekarang kita ke yang ketiga tuh. Yang berwarna biru. Nah, kalau yang berwarna biru, kita dapati 2, itu berarti 3 kali 0. Sisanya berapa? Sisanya 2. Oke. Kemudian 5. Itu berarti 3 kali 1. Sisa berapa? 2. Sisanya 2. Oke. Kemudian 8. Sisanya sorry. Sorry, saya hapus dulu. Ya. Oke. Ini 3 kali 2. 3 kali 2 berapa? 2. Sisa 2. Jadi kita bisa simpulkan kalau ada bilangan yang disebutkan 3 dibagi ternyata bersisa 2, maka bilangan itu akan menempati warna biru. Bisa dipahami Anda sekalian? Oke. Jadi kita sudah membentuk sebuah generalisasi bahwa sebuah bilangan kalau dibagi 3 dan sisanya 0, maka bilangan itu menempati warna merah. Kalau dibagi 3 dan ternyata sisanya 1, maka bilangan itu akan menempati pita berwarna putih. Kalau dibagi 3 dan bersisa 2, maka bilangan itu menempati warna biru. Nah, kita kembali ke pertanyaan tadi. Warna apa? Bilangan berapa? 2, 3, 4, 5 itu 2345. Ya? Warna apa, Nak? Biru. Warna biru. Warna biru. Kenapa bisa warna biru? Kenapa bisa warna biru? Karena kalau dibagi 3, sisa 2. Itu 3 kali berapa dia? 3 kali 781. Sisa 2. Sisa 2. Oke? Nah, bagaimana caranya bisa dapat ini, Pak? 781. Ah, lihatlah. 2345. 2100 itu kalau dibagi 3 berapa? Saya berpikirnya begini ya. 2345 itu saya pisah menjadi 2100. Ini kalau dibagi 3 dapat, saya bagi 3 dapat 700 ya. 700 ya. Nah, berikutnya dari 2100 ini masih ada 24 ya. 24. 240. Saya bagi 3. Ini dapat 80. 80 ya? Dapat 80. Ini 40 berarti masih ada 5. 5-nya saya bagi 3. Itu dapat 1. Kalau kita jumlahkan dapat 781. Ini kalau dibagi 3 berarti sisanya berapa? Sisanya 2. Oke? Karena bersisa 2, maka 2345 itu menempati warna biru. Oke, seperti itu Anda sekalian ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
Oke. Boleh kita lanjut lagi ke contoh ketiga. Oh, ini baru contoh kedua. Kita ke contoh ketiga. Ya. Contoh ketiga. Ini misalnya ini. Posko tanggap bencana PDM Sumasang sedang menimbang paket sembako yang akan dibagikan kepada korban terdampak banjir bandang Masamba, Luwu Utara. Berikut ini, coba di nonaktifkan dulu audionya, nak. Yang masih aktif audionya supaya tidak masuk ke room. Oke. Nah, saya ulang. Posko tanggap bencana PDM Sumasang sedang menimbang paket sembako yang akan dibagikan kepada korban terdampak banjir bandang Masamba, Luwu Utara. Berikut ini disajikan data acak tentang hasil timbangan paket dalam 50 karung yang ditimbang satu persatu. Hasil penimbangan tersebut disajikan secara berurutan sebagai berikut. Nah, datanya disajikan begini. Jadi, penimbangan pertama 30 kilo. Yang kedua 30 kilo. Ini sampai paket ke 50. Sampai paket ke 50. Jadi dari paket pertama sampai paket ke 50 itu beratnya ditimbang satu persatu. Nah, sekarang bagaimana mengetahui berat seluruh paket yang telah ditimbang? Ada yang punya ide? Silakan berkomentar. Belum? Baik. Kalau belum, saya lanjutkan. Salah satu yang bisa kita lakukan, namun mungkin tidak efektif adalah jumlahkan. Timbangan pertama 30, tambah 30, tambah 31, tambah 32, tambah 35, dan seterusnya sampai ke sini. Oke, kita hitung, jumlahkan terus. Nah, kemudian alternatif yang berikutnya adalah kita nyatakan hasil penimbangan ini dalam bentuk tabel frekuensi. Contohnya begini. Ya, yang beratnya 30 kg ada berapa? Oh, ternyata ada 6. Oke, yang beratnya 31 ada 5. Bagaimana mengetahui supaya ada 5? Maka kita lihat di sini. Tadi yang 30 ya. Saya coret 1, 2. Mana lagi? 30, 3, 4, 5. Mana lagi? 6. Oke, ada 6 ya. Jadi yang 30 itu ada 7. 7, Pak, 7. 7. Waduh. Berarti saya salah hitung jadinya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana satu, nak? Bawa 29, Pak. Oh, yang ini ya. Oh, ini ya. Oh, bukan ini, nak. Yang ini penimbangan ke-30. Jadi yang N itu berarti penimbangan ke-30. Jadi penimbangan pertama beratnya 30. Kalau yang ini penimbangan ke-30, beratnya 32. Oke? Bisa dipahami ya? Seperti itu. Jadi yang 30 di sini itu maksudnya adalah paket ke-30. Paket ke-30 beratnya 32. Nah, sekarang yang kita mau hitung adalah berat paketnya. Nah, yang 30 itu kita lihat di bagian yang kilogramnya. Bagian kilogramnya kita lihat. Ya. Bagian kilogramnya. Nah, pada bagian kilogramnya kita lihat. Oh, 30 itu penimbangan pertama, penimbangan kedua, berikutnya penimbangan ke-18, setelah itu ke-22,
setelah itu ke 25, dan setelah itu ke 41. Nah, itu beratnya ternyata semuanya 30. Ada 6. Maka kita tulis dalam bentuk tabel begini. Yang 30 kg ada 6 paket. Yang 31 ada 5 paket. Yang 32 ada 9 paket. Yang 33 ada 10 paket. Kemudian yang 34 ada 6 paket. Caranya seperti tadi ya. Ditelusuri satu-satu. Yang 35 ada 11 paket. Dan yang 36 kg ada 3 paket. Ini kalau dijumlahkan harus berapa? Ini jumlahnya harus berapa? 50. Harus 50 karena cuma 50 paket. Tidak boleh lebih. Kapan lebih berarti kita salah menghitung. Mari kita lihat ya. 11 tambah 3, 14 tambah 6, 20. Oke, kemudian 6 tambah 5, 11. 11 tambah 9, 20. Oke. 20 tambah 10 tambah 20 berarti dapat 50. Oke, berarti sudah 50 paket. Lanjut. Apa yang dilakukan berikutnya Pak Guru? Kalikan. Karena ada 6 paket yang masing-masing beratnya 30, maka kalikan 6 kali 30. 180. Berikutnya, 5 kali 31. 5 kali 31. 155. 155, oke. 9 kali 32. 18. 28 ya? 288. Iya, 288. 10 kali 33. 330. Kemudian 6 kali 34. 4. 20. 204. Iya. 11 kali 35 berarti 38. 5. Kemudian 3 kali 36. 108. Ini tak jumlahin semua. Jumlahkan. 5 tambah 5, 10. 4 tambah 16, 0, 2. Nah, itu harus dapat ini. Ternyata itu didapatkan 1.650 kg. Itu berarti berapa ton? Berapa ton itu paketnya? Kalau 1.650 kg. 1,65 ton. Iya. 1,65 ton. Ya. Seperti itu. Berarti ada satu mobil truk ini jadinya. Lebih nih. Ya. Dibutuhkan satu mobil truk untuk mengangkut. Seperti itu ya. Jadi cara lebih smart untuk menghitung berapa jumlahnya, berapa beratnya seluruh paket ini adalah dengan menyatakannya dalam bentuk tabel. Karena kita mungkin akan mendapatkan berat yang sama dengan menghitung satu-satu, tapi itu kemungkinan besar akan memakan waktu yang banyak. Seperti itu ya. Jadi ada masalah-masalah tertentu di kehidupan nyata kita itu menyelesaikannya dengan baik dan teliti apabila dinyatakan dalam bentuk tabel. Oke. Kita lanjut. Berikutnya, contoh keempat. Nah, ini sebuah contoh yang mengemukakan seperti ini. Pada peringatan ulang tahun ke-64, toko baju Bintang memberikan toko baju bernama Bintang. Toko baju Bintang memberikan diskon 90% kepada 64 orang pembeli pertama. Pada pukul 8.00 sudah ada 8 pembeli. Pukul 8.05 bertambah menjadi 16. Pukul 8.10 bertambah lagi menjadi 24 pembeli. Jika pola seperti ini berlanjut terus, kira-kira pada pukul berapa 64 pembeli akan memasuki toko?
Nah, dari soal cerita ini, kita bisa melihat bahwa pertambahan pembeli itu ada polanya. Dan waktunya juga ada polanya. Dari pukul 8.00 ke pukul 8.05 ke pukul 8.10, kalau itu dilanjutkan polanya, maka kita akan memperoleh pertambahan jumlah pembeli yang juga memiliki pola. Nah, itu bisa dinyatakan dalam bentuk itu kayaknya ya. Nah, seperti ini. Ya, dibuat tabel seperti ini. Pukul 8 tadi dapat berapa? Kita kembali supaya bisa lihat. Pukul 8 itu sudah ada 8 pembeli. Ya, pada pukul 8 sudah ada 8 pembeli. Maka kita tulis di sini 8. Oke. Pada pukul 8.05, kembali lagi kita lihat 8.05. Ternyata pembeli menjadi 16 orang. Ah, di sini 16 orang. Oke. Pada 8.10. Pada pukul 8.10 bertambah lagi menjadi 24 pembeli. Nah, ini 24 pembeli. Nah, mari kita lihat pola pertambahan setiap waktu dari pukul 8 ke 8.05, kemudian 8.05 ke 8.10 itu bertambah berapa menit? 8. 5 menit ya. Jadi polanya setiap 5 menit waktunya ya. Jadi 8.10, kemudian 8.15, 8.20, 8.25, 8.30, 8.35, 8.40, 8.45. Nah, sekarang coba lihat. Kita mau cari dari 8 ke 16 dan dari 16 ke 8. Itu bertambahnya berapa? 8. Bertambahnya 8. Nah, berarti bertambahnya ini 8. Ini 8. Oke. 8 tambah 8, 16. 16 tambah 8, 24. Nah, berarti seharusnya polanya ini menjadi selalu bertambah 8. Kok 8-nya jadi begitu ya? Anggap ini 8 ya. 8, ini 8, 8, 8, 8. Nah, 24 tambah 8. 32. 32 tambah 8. 40. 40. 40 tambah 8. 48. 48 tambah 8. 56. 6. Kemudian 56 tambah 8. 64. 64. Boleh lanjut. 64 tambah 8. 72. 72 tambah 8. 80. Oke. Kembali ke pertanyaan tadi. Sorry. Pada pukul berapa 64 pembeli? 8.35. 8.35. Ya. Jadi setelah 8.35, diskon yang sebesar 90% masih berlaku enggak? Tidak. Tidak berlaku lah. Jadi diskon ini kalau berdasarkan polanya ini, maka pada pukul 8.30, pada pukul 8.35 diskonnya akan berakhir karena sudah tercapai kuotanya 64 pembeli. Gitu. Oke, seperti itu Anda sekalian ya. Nah. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya atau ada pertanyaan? Belum ada? Kalau tidak ada pertanyaan nanti saya yang bertanya kalau begitu. Lanjut ya ke contoh kelima. Contoh kelima. Ini adalah contoh terakhir. Di audionya di-off-kan dulu, mic-nya ya, oke. Terima kasih. Contoh kelima nih. Temukan 3 bilangan berurutan.
3 bilangan berurutan yang jumlahnya 60. Oh, sorry, ini harus dirubah. Bukan 6. Temukan 3 bilangan genap, harus ada genapnya. Saya ubah dulu ya. Ya. Buat enggak beli. Ambil. Resume. Oke. Ah, sekarang contoh terakhir nih. Temukan 3 bilangan genap. Tapi berurutan. Yang jumlahnya 60. Ada yang punya ide? 20 tambah 20 tambah 20. Berapa, Nak? Berapa tadi? 20 tambah 20 tambah 20. 20 tambah 20 tambah 20. 3 bilangan ini ya. Nah, lihat. Apakah dia berurutan? Nah, itu harus dipahami dulu. Sebutkan atau tuliskan atau temukan 3 bilangan berurutan. Tapi genap. Berurutan itu contohnya 1, 2, 3. Oh, Itu berurutan. 18 tambah 20 tambah 22. 18 tambah 20 20 tambah 22. 22. Oke. Bagaimana caranya? Ayo, bagaimana caranya? Ayo. Ada yang tahu caranya enggak nih? Nah, sekarang oke lah kalau begitu. Nah, ini belum sesuai ya. Jumlahnya memang 60, tapi dia tidak berurutan. Nah, sekarang 18, 20, 22. Apakah bilangan genap? Sudah sesuai bilangan genap? Nah, selanjutnya. Apakah 18, 20, dan 22 adalah bilangan genap yang berurutan? Nah, kita bisa cek. Setelah 18, ada 19. Kemudian setelah itu 20, ada 19. Tapi 19 itu kan bukan bilangan genap. Dia bilangan ganjil. Nah, berarti ini sudah sesuai. Selanjutnya, setelah 20, ada satu bilangan bulat lagi. Yaitu 21. Tapi bilangan ini adalah bilangan ganjil. Maka urutan 18, 20, dan 22 itu adalah bilangan genap yang berurutan. Dan jumlahnya adalah 60. Lalu bagaimana caranya Pak Guru? Agar mudah mendapatkan itu, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah 60 itu kalau dibagi 3 dapat berapa? Dapat 20. Bilangan genap sebelum 20, 18. Bilangan genap setelah 20, 22. Ini kalau dijumlahkan dapat 60. Ini salah satu cara yang boleh kita gunakan. Oke? Nah, coba deh. Kalau 80 gimana? Kalau jumlahnya 80. Kira-kira bisa enggak? Ini bakal tidak dapat tuh kali bagi 3. Coba kalau misalnya 90-an ya. Nah. Kalau 90. Kira-kira bilangan berurutannya berapa nih? Kalau 3. Tiga puluh bagi 3 dapat 90 bagi 3. 90 bagi 3 dapat 30. 30. Sebelum 30 ada 28. Setelah 30 ada 32. Kalau kita jumlahkan 8 tambah 2 0. 1 sini ya. 9. 6 7 8 9. Ya. Dapat 90. Gitu ya. Itu salah satu cara
yang bisa digunakan untuk menyelesaikan bilangan-bilangan berurutan. Bagaimana kalau bilangan ganjil? Sama saja itu caranya ya. Oke? Itu 5 contoh dulu pada pertemuan pertama ini. Dan adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Tapi tidak berat-berat amat. Ini ada tugas sebanyak 8. Nanti saya posting di Google Classroom-nya ya. Nanti saya akan posting tugas ini ke Google Classroom. Oke. Silakan ditanyakan beberapa hal berkaitan dengan penjelasan kita pada pertemuan pertama ini. Discard. Jadi, ini adalah tugasnya, nanti akan saya kirimkan ke Google Classroom-nya. Saya kirim dulu ke Google Classroom-nya. Ya, alhamdulillah nampaknya kita sudah ada 94 orang. Di kelas 8A, ketua kelasnya siapa, Nak? Saya, Pak. Diba, Pak. 8A, ketua kelasnya Diba. 8B? Nggak ada sih, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada. Siapa wali kelas kita ini? Pak Holis. Pak Nurholis. Oke. Belum ada. Kemudian 8C, ketua kelasnya siapa? Sesi, Pak. Sesi, Pak. Coba aktifkan mic-nya supaya saya lihat namanya. Saya, Pak. Ntar saya telusuri ke bawah dulu. Yang aktif mic-nya. Yang aktif mic-nya. Yang mana nih aktif mic-nya? Aprisilia. Iya, Pak. Oke, sebentar saya catat. Aprisilia. Oke, siapa wali kelas tadi 8C? Bu Indah. Bu Indah. Oke. Kalau Diba tadi wali kelasnya Bu Ceria ya? Iya, Pak. Oke. Terima kasih banyak ya atas kehadirannya. Nanti setelah meeting ini akan saya posting ke Google Classroom-nya berkaitan dengan tugas yang tadi. Absen, Syahrul belum isi absen ya? Oh ya, saya cek lagi copy link address. Yang belum mengisi, salah ini. Yang belum mengisi daftar hadir, saya kopikan dulu. Ya, di room chat sudah ada daftar hadir. Silahkan diisi daftar hadirnya. Ada di situ. Saya cek di daftar hadir sudah ada 94 orang yang merespon. Oke. Terima kasih banyak. Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini, untuk melatih supaya dalam menyelesaikan soal-soal jenis ini, melatih kepekaannya melihat keteraturan, melihat pola-pola tertentu, maka harus banyak-banyak berlatih. Mulai dari soal-soal yang mudah hingga ke soal yang memiliki tingkat kesulitan atau tingkat kerumitan yang lebih kompleks. Jadi berusahalah untuk mulai menyelesaikan soal-soal pola-pola tertentu ya. Kemudian yang berikutnya, silahkan telusuri di YouTube berkaitan dengan tokoh matematika yang bernama Fibonacci. Dan coba lihat bagaimana dengan golden ratio. Oke, demikian. Sebelum kita akhiri pertemuan kita, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Amin. Baik, terima kasih atas kehadirannya semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pertemuan kita ini bisa memberikan pemahaman, bisa memberikan berkah dalam pembelajaran kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.